Imam Az-Zahabi. Ini ada karya Imam Az-Zahabi, Lataiful Ma'arif. Kitabnya masih bahasa Arab. Mau lihat silahkan. Ini karya ulama ahli hadis dari kalangan madhab Hambali, mujtahid tarjih madhab Hambali. Saya pakai. Ada bab di sini keterangannya nih. Pada halaman 190. Ma warada fi ta'zimi lailatin nisfi. Babnya bab Sya'ban di sini. Fi nisfi Sya'ban, di dalam bab nisfu Sya'ban. Ya. Boleh di zoom. Tuh. Ini kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya. Karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Halamannya dari mulai halaman 188. Bab fi nisfi Sya'ban. Ada di sini hukum puasa pada hari pertengahan Sya'ban ada. Bagaimana hukumnya nanti dijelaskan di sini juga. Kemudian karena kita mengkhususkan bab memuliakan atau kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di sini ada pada halaman 190. Ma warada fi ta'zimi lailatin nisfi, tentang riwayat-riwayat yang kewarid untuk mengagungkan atau dalam mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Ada di sini. Kata Al-Imam, ini karya ulama madhab Hambali. Karena orang Wahabi itu secara fikih, sebagian dari fikihnya Imam Ahmad bin Hambal dipakai oleh mereka, tapi sebagiannya ditentang oleh mereka. Bab akidah banyak juga yang ditentang oleh mereka, walaupun ngakunya mereka orang yang sangat gandrung kepada Imam Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, tapi ternyata tidak dipakai oleh mereka. Kalau bab-bab yang mereka cocok mereka ambil, bab yang tidak cocok mereka akan singkirkan, walaupun itu dari Al-Imam Ahmad bin Hambal atau dari ulama Hambali lainnya. Ya. Dan ini Imam Ibn Rajab adalah salah satu murid yang tetap teguh dari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Hambaliyah. Bahkan beliau itu pernah menjadi juga beliau salah satu murid dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini pada ma warada fi ta'zimi lailatin nisfi, tentang mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan adapun malam nisfu Sya'ban, kanat tabi'una min ahli Syam, ada para tabi'in, murid sahabat, bukan satu, banyak di sini at-tabi'un, para tabi'in, murid-murid para sahabat min ahli Syam, dari kalangan ahli Syam, Suriah, yang tinggal di Syam. Seperti siapa? Ka Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Makhul, dan Imam Makhul, wa Luqman bin Amr, dan Luqman bin Amir, wa ghairihim, dan yang lainnya. Yu'azzimunaha, mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Mereka semua tuh beliau mengagungkan malam nisfu Sya'ban, dan ini adalah perawi dalam Sahih Bukhari. Ini termasuk ke dalam kalangan fuqahanya tabi'in, ahli syariatnya para tabi'in, ulama dari kalangan para tabi'in yang dijadikan rujukan oleh para tabi'in pada masanya, juga oleh atba'ut tabi'in, karena dinilai sebagai orang yang alim, fuqaha, faqih, ahli tentang syariah agama.
Mereka yu'azzimunaha, mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa yajtahiduna fiha fil ibadati, dan mereka bersungguh-sungguh fiha, di dalam malam nisfu Sya'ban, fil ibadati, dalam melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Siapa? Fuqaha dari kalangan tabi'in, murid sahabat murid Rasulullah. Jadi menyaksikan bagaimana para sahabat belajar langsung kepada murid-muridnya Rasulullah. Wa anhum akhadhan nas fadlaha wa ta'zimaha, dan orang-orang mengambil keutamaan pada malam nisfu Sya'ban dan mengagungkannya, mengambil rujukannya daripada para tabi'in tersebut. Artinya para atba'ut tabi'in mengikuti kebiasaan mereka dan menjadikan sebagai rujukan. Ini agama, karena agama itu harus bersilsilah. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan, kamu mah agamanya agama ikut-ikutan, agama turun temurun. Agama itu harus turun temurun. Kalau tidak turun temurun, kita belajar dari siapa? Hadis an anu, kalau bukan turun temurun, main comot langsung dari Rasulullah, bisa diterima tidak? Kita menemukan sebuah kitab hadis terus menyatakan langsung an Rasulullah SAW, tapi kurunnya jauh berbeda, tidak pernah langsung ketemu dengan Rasulullah, tidak ketemu dengan sahabat, langsung menyatakan an Rasulullah SAW, mengaku sebagai ahli hadis, bisa diterima atau tidak? Tidak, munqati. Jadi agama turun temurun benar adanya. Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat pada masanya siapa? Sahabat. Sahabat mengajarkan pada masa berikutnya siapa? Tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada berikutnya, masa berikutnya siapa? Atba'ut tabi'in. Sehingga Rasulullah menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun orang-orang yang hidup pada suatu kurun adalah kurun orang-orang yang hidup pada masa aku hidup. Siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah kurun itu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah itu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Tuba liman ra'ani wa amana bi, kata Rasul. Sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Thumma tuba liman ro'a man ro'ani wa amana bi, dan sungguh beruntung orang-orang yang melihat melihatku dan beriman kepada aku. Thumma tuba liman ro'a man ro'ani wa amana bi, dan sungguh beruntung bagi orang yang telah melihat orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Ini silsilah agama, ajaran Islam. Sehingga dalam sholat saja Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat, bukan mendengar aku sholat begini, bukan. Makanya sholat harus diajarkan, ijazah supaya benar, harus ada talaqi, berjumpa langsung, ngaji. Orang kurun awal, aslafun as-salih, yang disebut salaf benar nih, salaf, orang yang hidup di kurun awal hijriah sampai, atau di kurun Rasulullah ya, walaupun dari mulai sebelum hijrah sampai 300 hijriah. Kurun keislaman dari mulai Rasulullah SAW dilahirkan sampai 300 hijriah itu disebut kurun salaf. Kalau beriman salafus soleh, jamaknya aslaf, jamak dari salaf. Tapi kalau orang sekarang ngaku salaf, saraf itu namanya. Jika sampai merubah tatanan dari silsilah yang diajarkan, dari ajaran yang bersilsilah, yang musalsalah, dari
para salafus soleh. Orang sekarang merusak ajaran dari salafus soleh, maka yang sebut itu talafut toleh. Orang yang sekarang merusak ajaran salafus soleh namanya talafut toleh. Tidak bisa mengaku salaf, tapi talaf, perusak, at-toleh yang buruk. Kebalikan soleh. Talaf kebalikan dari kurun salaf gitu. Perusak. Jangan ngaku salaf. Kalau merusak tatanan ilmu yang diajarkan secara musalsalah, bersilsilah, kepada kita yang bersilsilah ilmunya dianggap, mereka malah memfitnah, menganggap sesat. Tapi kalau diajak dialog ilmiah, apa kesesatannya? Tentang zikir, hu, Allah, 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 kita ajak dialog, hayo, gak berani. Katanya takut ketularan. Ketularan bener takut. Ketularan salah malah bangga. Kan aneh zaman sekarang tuh begitu. Dia Allah. Isim dhamir yang menunjukkan kepada sebuah zat, satu zat yang tunggal. Bahkan ketika kita tidak mengucapkan dengan lisan saja, kita cuma ingat di dalam kolbu tidak ada huruf, tidak ada lafaz. Zikir tetap berlaku apa tidak? Zikir berlaku apa tidak? As'adun nas yaumal qiyamati bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Jiwa dan seluruh anggota tubuhnya, bulu, tulang, sumsum, kulit, daging, darah, berzikir semua. Kalau kita nggak benar-benar belajar, nggak paham. Kita menzikir dengan lisan aja mungkin masih ghaflah. Dikasih zikiran istighfar 1000, salawat pendek 1000, hasbunallah wa ni'mal wakil, taukil 450 saja, banyak ghaflahnya. Cuma di scroll doang tuh grup WhatsApp. Siapa yang setor, siapa yang baca, kitanya sendiri kagak. Pantas apa enggak? Ketika menuduh kepada orang, contoh, orang lain sesat, orang lain tidak berdasar, atau orang lain lemah, rendah, ternyata kita sendiri mungkin menyatakan orang lain sesat, tapi dirinya sendiri yang tersesat. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau sudah ulama langka, maka manusia akan mengangkat orang bodoh sebagai ustadznya, sebagai pimpinannya, sebagai rujukannya, sebagai muftinya. Fadallu wadallu, maka akan menjadi sesat mereka semua, ya. Wadallu wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Falamma ishtahara dzalika anhu fil buldani ikhtalafa an-nasu fi dzalika faminhum man qabilahu minhum wa wafaqahum ala tanzimiha minhum ta'ifatun min abadi ahli al-basrati wa ghairihim. Ketika sudah merebak, ya, riwayat ini, pelajaran ini, atau informasi ini ke berbagai negeri, ya, fil buldan, ke berbagai negeri, ke Irak, kemana, ke Mesir. Ikhtilafan nasu bidzalika, berbeda-beda sikap manusia dalam menerima informasi tentang para tabi'in dari kalangan fuqaha tabi'in, mengamalkan, memperbanyak ibadah sunnah di malam nisfu Sya'ban tanpa dibatasi, artinya macam-macam, berbeda-beda. Karena kalau yang di Syam mereka bahkan sampai ada yang sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah di masjid. Kalau yang di Syam sholat mutlak, bukan sholat malam nisfu Sya'ban, bukan, tapi sholat sunnah mutlak. Mau sholat taubat, sholat sunnah mutlak ya, tanpa qayyid tertentu, bebas. Kalau sholat malam nisfu Sya'ban tidak ada, tidak dikhususkan seperti itu, ya. Tapi sholat mutlak secara umum boleh. Mau berapa ratus rakaat terserah kalau mampu.
tapi kebanyakan pada nggak mampu. Udah, kelihatan udah. Paham. Udah nggak usah angkat tangan. Padahal guru-guru kita, mursyid kita mengajarkan memperbanyak sholat-sholat tersebut, sholat sunnah, menghidupkannya. Yang terus berkesinambungan sampai para sahabat tentu dari Rasulullah. Memahami hadis yang tadi, yang di awal kita sudah jelaskan. Ada orang yang mau mengikutinya. Faminhum man qabilahu minhum wa wafaqahum ala ta'zimiha. Di setiap negara berbeda-beda, ada yang ternyata kita juga mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ketika orang-orang Syam, para fuqaha dari kalangan tabi'in di Syam memperbanyak sholat sunnah. Di negara-negara lain juga, di mana di antaranya minhum ta'ifatun min ubadi ahli al-Basrati wa ghairihim. Di antaranya para ulama ahli ibadah yang ada di Basrah, Irak. Mereka mengikuti tata cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syam dari kalangan fuqaha tabi'in. Tapi wa ankaru dzalika aktsaru ulama al-Hijaz. Sebagian besar ulama Hijaz itu kisaran Makkah, Madinah, Riyadh, Jeddah, ya, itulah kisaran itu. Banyak yang mengingkari, tapi tidak semua. Sebagiannya ada yang juga menerima dari kalangan para ulama atba'ut tabi'in di sana atau setelahnya. Juga tabi'in ada, di antaranya wa minhum Atha ibni Abi Mulaikah. Nah, kalau itu tidak menyetujui, tapi ini tidak menjadi penghalang atas ijtihadnya para fuqaha tabi'in yang ada di Syam dan di Basrah, serta mayoritas umat yang alim pada saat itu. Wakhtalafa ulama ahli Syam fi sifat ihya'iha ala qaulaini. Dan berbeda para ulama ahli Syam di dalam cara untuk menghidupkan, ya, cara menghidupkan atau cara menyifati menghidupkannya orang-orang Syam pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Ada dua penjabaran. Ahaduhuma, salah satunya, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Sebagian ulama Syam mengatakan disunnahkan, dianjurkan, yustahabbu ihya'uha, menghidupkan malam nisfu Sya'ban jama'atan fil masajid, dengan berkumpul di masjid. Kalau zikir bareng, sholat sunnah ya ngumpul bareng lah, pokoknya rame-rame begitu di masjid. Jadi sebagian ulama Syam melakukan hal itu, menganjurkannya begitu. Seperti siapa? Tabi'in nih, tabi'in. Ini saya sedang bercerita tentang tabi'in. Karena Khalid bin Ma'dan, seperti ini perawi dalam Sahih Bukhari nih, seperti tabi'in yang bernama Sayyiduna Khalid bin Ma'dan, wa Luqman bin Amir, wa ghairihima, dan para tabi'in yang lainnya, ulama-ulama tabi'in yang lainnya. Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka pada saat itu menggunakan pakaian sebagus-bagusnya pakaian. Pokoknya paling bagus pakaian pada saat itu di malam nisfu Sya'ban dipakai ke masjid untuk sama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban oleh fuqaha tabi'in. Bukan kita ini dari ulama mazhab Hambali sendiri. Jadi kalau ada orang yang ikutin sekarang gandrung dengan mazhab Hambali, dengan pendapat-pendapat ulama-ulama Hambali, tapi ternyata mengingkari ini berarti pembodohan ilmiah, pembodohan publik, dusta. Masa dijadikan rujukan yang begitu? Apalagi kalau baca Quran aja masih belelol, belum fasihah, sok ngaku ngerti hadis tapi padahal nggak pernah belajar ilmu hadis. Jangan diikuti yang seperti itu, dan jangan menjadi orang seperti itu. Jangan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seanak turunan.
zuriyah kita hingga akhir masa, pengikut kita juga diberikan perlindungan oleh Allah, dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Wa yatabakharuna, bakar bukhur. Ini bukhur mana? Coba liatin ke kamera bukhur. Mana, masih ngebul apa enggak? Bukhur nih suka dibilang syirik oleh orang-orang yang bodoh tapi ngaku pintar tentang agama. Kayu gahru, bukhur. Perlihatkan ke kamera. Angkat. Tuh, nah ini bukhur, wangi dari kayu gahru. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi setiap hari ini dikelilingkan. Kadang orang lagi sholat, contoh waktu tarawih kemarin Ramadan, orang lagi sholat di depan orang yang sholat lewat. Mungkin kalau sama Wahabi di Indonesia ditonjok tuh. Iya kan? Sama Wahabi di Indonesia langsung ditonjok. Di Masjidil Haram ada rekamannya. Lagi sholat tarawih, ini saf ini pakai jarak kan, kemudian saf di depannya kosongin, baru saf di berikutnya. Jadi ada satu saf yang dikosongin. Nah itu dijadikan tempat untuk lewat orang yang ngasihin minuman, petugas. Karena yang boleh sholat masih hanya petugas saja, yang jumlahnya juga 1000 lebih petugas. Petugas kebersihan, manajemen, petugas pembangunan, itu yang masih diperbolehkan untuk sholat di situ. Dari luar gak boleh. Itu saya lihat waktu Ramadan, berarti kalau di Indonesia pas malam, waktu orang sholat tarawih yang sujud ini, di depannya jalan-jalan ngasih air, kemudian yang jalan-jalan bawa bukhur, ya bakhor seperti itu, melakukan tabakhur, mengasapi dengan asap yang wangi. Nah kemudian kita lanjutkan, selain menggunakan baju yang bagus, para tabi'in tersebut fuqaha'ut tabi'in di malam nisfu Sya'ban, ya, kemudian mereka membakar bukhur wawangian, wa yaqumuna fil masjidi lailatahum tilka, dan mereka melaksanakan sholat sunnah atau memperbanyak ibadah di masjid di malam tersebut. Wa wafaqahum, dan menyetujui terhadap perilaku yang dilakukan oleh para fuqaha tabi'in di Syam. Siapa? Al-Imam Ishaq bin Rahwayh, ya, ala dzalika, atas tindakan tersebut. Al-Imam Ishaq bin Rahwayh, gurunya Imam Syafi'i. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dzalika bi bid'atin, dan melaksanakan sholat berkumpul di masjid, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah masing-masing di masjid, tapi kumpul bareng di masjid, memenuhi masjid, itu laisa dzalika bi bid'atin, bukan bid'ah. Hal tersebut bukan bid'ah. Naqalahu anhu Harb al-Kirmani fi masailihi. Nah, Imam Harb al-Kirmani telah menukil pendapat tersebut di dalam kitab Masailnya. Sedangkan pendapat kedua dari ulama tabi'in yang ada di Syam, wathani innahu yakrahul ijtima'u fiha fil masajidil salat. Ada yang tidak menyukai, yakrahu, tidak menyukai, bukan mengharamkan. Tidak ada pada saat itu yang mengharamkan, ya. Pendapat kedua cuma tidak menyukai, menganggap makruh lah, mengingkari, bukan mengharamkan, bukan yahrumu, bukan. Yakrahu al-ijtima', apa yang dimakruhkannya? Berkumpulnya fiha, ya, di malam tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah fil masajid, di dalam masjid, lis sholati, untuk melaksanakan sholat sunnah, wal qasasi, dan membaca kisah-kisah manaqib, kisah-kisah orang-orang soleh, wad du'ai, dan juga doa bersama. Menurut pendapat kedua itu kurang disukai, tapi pendapat yang pertama dianjurkan. Pendapat yang kedua tidak sampai mengharamkan, tapi
tidak menyetujui kalau sampai ngumpul besar-besaran di masjid. Wala yakrahu ayyusalla ya ar-rajulu fiha li khassati nafsi. Dan menurut pendapat ini juga yang kedua, walaupun memakruhkan, tidak menyetujui kumpul-kumpul di masjidnya, tapi tidak memakruhkan, tidak mengingkari, tidak membenci pelaksanaan sholatnya seseorang dengan sendiri di rumah, ya, di rumahnya masing-masing melaksanakan sholat sunnah ini tidak apa-apa. Ternyata menurut ini pendapat yang kedua nih, menghidupkan malam nisfu Sya'bannya tidak apa-apa kata pendapat yang kedua, tapi jangan ngumpul bareng di masjid. Kata yang pertama, fuqaha tabi'in pertama, menghidupkannya selayaknya sebaiknya juga ngumpul di tempat-tempat ibadah yang khusus, masjid, mushola, begitu. Jadi ini perbedaannya hanya pada tentang kumpul-kumpul di masjidnya, bukan tentang memperbanyak ibadahnya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Wahada diantaranya ini qaul siapa? Qaulul Auza'i, diantaranya pendapat Imam Auza'i, Imam ahli Syam, Imam ahli Syam wa faqihuhum, dan juga orang faqihnya di antara ahli Syam, wa alimuhum, dan juga di antara orang yang paling alim di Syam. Wa hadha huwal aqrabu insyaallah taala, kata beliau ini adalah yang paling mendekati kebenaran insyaallah, pendapat kedua ini. Ini dinukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kalau ada orang, aduh, ma rawa an Umar bin Abdul Aziz, ya, ini salah satu khalifah, sampai disebut sebagai khalifah Umar bin Abdul Aziz, disebut khalifah. Beliau mengatakan wa qad ruwiya an Imam Ibn Rajab mengatakan wa qad ruwiya an Umar ibn Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kata baida amilihi ilal basrati alaika bi arba'i layali minas sanati. Beliau menulis sebuah surat pesan kepada pegawainya yang ada di Basrah di Irak. Kamu harus menjaga 4 malam dalam 1 tahun. Fa innallaha yufraghu fihinna rahmata ifraghan. Karena sungguhnya Allah benar-benar mencurahkan rahmatnya dengan dahsyat pada malam tersebut. Malam apa saja? Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, walatul nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban, walatul fitri, dan malam Idul Fitri, walatul adha, dan malam Idul Adha. Sedangkan waqala Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layali. Telah sampai kepada kami riwayat-riwayat, keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan sesungguhnya doa itu diijabah di 5 malam. Lailatul Jum'ati, yang pertama malam Jumat, wal Aidaini, dan kedua ketiganya malam Idul Fitri dan Idul Adha. Wa awwal Rajab, yang keempatnya malam pertama di bulan Rajab. Wa nisfa Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban yang kelimanya. Qala, beliau berkata, wastuhibba kullu ma hukiyat fi hadhihi layali, dan disunnahkan segala macam hikayat-hikayat dari para perawi hadis yang berkenaan dengan malam ini untuk dilakukan, diamalkan pada malam itu, termasuk yang tadi hikayat para tabi'in. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi jelas malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang dianjurkan untuk menghidupkannya, mengagungkannya. Ada hadis lagi, kalau masih perlu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, "Yanzilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna'u aw musyrikan billahi azza wa jalla." Wallahu rasul a'lam bimuradi wa ma'ana. Rahmat Allah turun lailatan nisfi pada malam pertengahan min Sya'ban dari bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah bercucuran. Fayaghfiru likulli nafsin, maka Allah akan mengampuni semua orang, illa insanan fi qalbihi syahna'u, kecuali orang yang di dalam jiwanya terdapat kedengkian, permusuhan, dendam, senang membuat provokasi, senang bermusuh-musuhan, itu dikecualikan, ya, saling membenci dengan sesama saudara muslimnya. Au musyrikan billahi azza wa jalla, atau orang yang musyrik termasuk orang yang murtad, itu dihindarkan, itu tidak mendapatkan bagian. Nah, hadis ini ya, qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, di bawah sahih, bagus, bisa dijadikan hujjah, hukum bahkan. Akhrajahu ad-Daruqutni, telah dikeluarkan oleh Imam ad-Daruqutni fi sunnah, di dalam kitab sunnah, an Abdullah bin Sulaiman alal muwafaqah. Kemudian juga Imam Ibnu Khuzaimah, wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi kitab at-Tauhid an Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab an ammihi, intaha fi kitabil Amali. Keterangan ini terdapat dalam kitab Amali halaman 122. Jadi jelas sekali, hadisnya banyak, ada hadis yang mencapai derajat sahih, ada yang mencapai derajat hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, tapi itu semua tidak bisa mengalahkan yang sahih dan hasan.